Sejak akhir tahun 1989, Desa Kedung Sepur Wetan dikenal sebagai desa yang sunyi. Jalanan utamanya hanya berupa aspal tipis yang membelah sawah dan kebun bambu. Jika malam tiba, suara jangkrik lebih dominan daripada suara manusia. Namun, ada satu tempat yang justru hidup saat malam semakin larut. Sebuah warung bakso kecil di pinggir jalan. Orang-orang menyebutnya warung bakso Mbah Gumarang. Tak ada papan nama mencolok. Tak ada lampu neon terang seperti warung kota. Hanya bohlam kuning redup yang menggantung di atas gerobak tua. Tapi anehnya, warung itu tak pernah sepi. Pada awalnya, warga menganggap itu hanya keberuntungan biasa. Mbah Gumarang dikenal ramah, jarang menaikkan harga, dan baksonya terkenal kenyal. Namun, keanehan mulai terasa ketika beberapa hal tidak masuk akal terjadi. Bakso tak pernah habis, kuah selalu penuh. Bahkan, ketika panci tidak pernah terlihat diisi ulang. Seorang tukang sayur yang sering lewat bersumpah, selama 3 hari bercuri-turet, ia melihat panci yang sama, dengan kuah yang sama, dan jumlah bakso yang tak berkurang. Kayak diambil, tapi gak pernah habis, kata tukang sayur itu dengan wajah pucat. Orang-orang tua mulai berbisik tentang pesugihan lama, tentang perjanjian yang dibuat jauh sebelum desa itu bernama Kedung Sepur Wetan. Namun, bisik-bisik itu hanya berani terdengar di siang hari. Tak ada yang berani membicarakannya setelah maghrib, karena setiap kali nama Mbah Gumarang disebut di malam hari, angin selalu bertiup lebih kencang. Kedatangan seorang pemuda itu bernama Raka. Usianya 22 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya keras oleh hidup kota. Ia baru saja pulang kampung setelah gagal bertahan di Jakarta. Pekerjaan tak ada, uang menipis, dan perut sering kosong. Warung bakso itu menjadi penyelamat. Malam pertama Raka datang, hujan baru saja reda, jalanan becek, udara lembab, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Warung itu penuh. Orang-orang duduk rapat, menunduk, menyantap bakso tanpa banyak bicara. Tak ada suara sendok beradu, tak ada tawa, hanya suara menyeruput kuah. Raka merinding. Ia memesan 1 mangkuk. Saat mangkuk itu sampai di depannya, Raka terdiam. Baksonya besar, kuahnya bening, tapi terlalu tenang. Saat ia menyeruput kuah itu, ada rasa aneh. Bukan tidak enak, justru terlalu gurih. Seperti ada rasa besi, tipis, samar. Raka mengabaikannya. Saat ia hendak membayar, Mbah Gumarang menatapnya lama. Tatapan itu membuat Raka tak nyaman. "Mas, bukan orang sini," kata Mbah Gumarang pelan. Raka mengangguk. Mbah Gumarang tersenyum tipis. "Sini sering-sering aja. Kalau lapar malam-malam." Entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti undangan atau peringatan, larangan yang tertulis. Keesokan harinya, Raka kembali. Kali ini, ia memperhatikan sesuatu yang terlewat kemarin. Di dinding kayu belakang warung, tergantung secarik kertas kusam. Tulisan tangan, tinta hitam yang hampir pudar. Dilarang makan setelah jam 12 malam. Raka mengernyit. Aneh, karena tadi malam ia makan di sana pukul 12 lewat dan warung itu tetap buka. Ia bertanya pada seorang bapak di sebelahnya. Bapak itu menegang. "Mas, jangan ngomong keras-keras." Lalu dengan suara hampir berbisik, bapak itu berkata, "Larangan itu bukan buat orang sembarangan." "Terus buat siapa?" tanya Raka. Bapak itu menatap panci kuah. "Buat yang dipilih." Raka tertawa kecil, mengira itu candaan. Namun, saat ia menoleh ke arah Mbah Gumarang, lelaki tua itu sedang menatapnya. Tatapan yang sama seperti malam pertama. Diam, dalam, seolah sedang menimbang sesuatu. Malam yang salah. Malam ketiga, Raka sengaja datang terlambat. Pukul 00,3. Jalanan sepi. Lampu rumah warga sudah mati. Tapi bohlam warung bakso masih menyala. Raka mendekat. Tak ada pembeli, tak ada suara. Hanya Mbah Gumarang berdiri di balik gerobak sendirian. "Mas, yakin mau makan?" Suara Mbah Gumarang serak. Raka mengangguk. "Iya,
duduk. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Pantulan wajahnya tidak terlihat di panci kuah. Makhluk itu datang pada malam tanpa bulan. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Bahkan bambu-bambu di belakang rumah Mbah Gumarang diam, seperti menahan napas. Saat itu Mbah Gumarang masih bernama Gumarang, seorang lelaki muda berusia 30-an. Tubuhnya kurus, wajahnya cekung, dan matanya selalu terlihat lelah. Sudah berbulan-bulan ia tak makan layak. Istrinya sakit-sakitan. Anak semata wayangnya sering menangis kelaparan. Malam itu ia duduk di dapur rumah kayunya, menatap panci kosong. Lalu bayangan muncul di sudut ruangan. Awalnya hanya hitam pekat, seperti noda gelap di udara. Namun perlahan bayangan itu menebal, memanjang, lalu membentuk sosok tinggi kurus. Wajahnya menyerupai manusia, tapi kulitnya pucat keabu-abuan, seperti daging yang terlalu lama direndam air. Matanya kosong, mulutnya tersenyum, tapi senyum itu tidak pernah mencapai mata. "Aku tahu kau lapar," kata makhluk itu tanpa menggerakkan bibirnya. Suara itu langsung terdengar di kepala Gumarang. Gumarang ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya gemetar, napasnya terputus-putus. "Aku tahu, kau sudah mencoba segalanya," lanjut makhluk itu. "Bertani, gagal, dagang, gagal, meminjam, ditolak." Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi lantai kayu terasa bergetar. "Aku bisa memberimu satu hal," katanya, "makanan yang tak pernah habis." Makhluk itu lalu menyebut satu kata yang kelak menjadi kutukan seumur hidup Gumarang: pesugihan. Makhluk itu tidak meminta darah saat itu, tidak meminta nyawa langsung. Ia hanya berkata, "Kau harus memberi makan, seperti kau ingin diberi makan." Keesokan harinya, Gumarang menemukan dirinya memiliki gerobak bakso tua di halaman rumah. Di dalamnya ada panci besar berisi kuah bening yang mengepul pelan. Bakso-bakso bulat mengambang di dalamnya, utuh, sempurna. Ia menjual bakso itu dengan ragu. Hari pertama, habis. Hari kedua, habis. Hari ketiga, orang-orang mulai antre. Uang mulai datang. Anaknya tidak menangis lagi. Istrinya bisa berobat. Dan setiap malam, saat jam melewati 12, makhluk itu datang bersama yang lain. Mereka duduk rapi di depan warung, tak terlihat oleh manusia biasa. Makan dengan tenang, tak pernah bicara. Gumarang menyajikan bakso dengan tangan gemetar. Ia baru menyadari harga perjanjian itu ketika suatu malam, makhluk itu berkata, "Jumlah kami bertambah. Kalau bakso habis?" tanya Gumarang ketakutan. Makhluk itu tersenyum. "Bakso tidak akan pernah habis selama kau memberi bahan." Sejak malam itu, aturan dibuat. Siapapun yang datang makan 3 malam berturut-turut dan tetap datang setelah jam 12 akan dicatat. Mereka tidak langsung mati. Mereka pulang seperti biasa, namun perlahan mereka berubah. Ada yang sakit tanpa sebab, ada yang hilang mendadak, ada yang ditemukan meninggal dengan tubuh kurus kering, seolah seluruh isi tubuhnya disedot. Dan setiap kali itu terjadi, bakso terasa lebih gurih. Gumarang menjadi tua lebih cepat dari seharusnya. Rambutnya memutih, punggungnya membungkuk. Ia dikenal sebagai Mbah Gumarang. Dan warung itu berdiri puluhan tahun tanpa pernah pindah tempat. Hingga suatu malam, Raka datang. Raka bukan orang pertama yang hampir menjadi korban, tapi Raka berbeda. Raka melihat pantulan yang hilang. Raka melihat buku nama, dan yang paling penting, Raka melarikan diri sebelum mangkuk pertama habis. Itu melanggar perjanjian. Malam itu, makhluk-makhluk di balik tirai mengamuk. Angin berputar kencang di sekitar warung. Bambu-bambu berderit keras. Lampu bohlam pecah. Mbah Gumarang berlutut di depan panci kuah. "Aku sudah menjalankan semuanya," tangisnya. "Aku sudah memberi makan bertahun-tahun." Makhluk itu muncul dari dalam kuah. "Kau melanggar," katanya dingin. "Korban yang dipilih, lepas tanah di bawah
warung retak. Panci kuah mendidih hitam. Bakso-bakso pecah menjadi gumpalan daging busuk. Mbah Gumarang menjerit saat tubuhnya diseret masuk ke dalam panci. Pagi harinya, warga menemukan warung itu hancur total. Gerobak terbalik, panci pecah, bau busuk menyengat. Tidak ada jasad, tidak ada darah. Hanya buku hitam di tanah, terbuka di halaman terakhir. Nama Mbah Gumarang tercoret merah. Beberapa minggu kemudian, di desa sebelah, orang-orang mulai membicarakan warung bakso baru. Bohlamnya redup, kuahnya bening, dan baksonya tak pernah habis. Sementara itu, Raka bersumpah tidak pernah menyentuh bakso lagi karena ia tahu satu hal, selama masih ada orang lapar di dunia, warung bakso Mbah Gumarang tidak akan pernah benar-benar mati.